Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas perubahan sosial budaya. Ini merupakan materi di semester 1 kelas 9. Apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya itu adalah bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Jangan lupa, kebudayaan itu merupakan semua karya cipta manusia. Jadi apapun ciptaan manusia maka itu termasuk perubahan. Nah, perubahan yang terjadi di dalam ciptaan manusia itulah yang masuk dalam perubahan sosial budaya. Nah, kalau sosial itu berhubungan dengan manusia, ya. Perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma, perubahan peran antara perempuan dan laki-laki. Perubahan-perubahan yang seperti inilah yang kemudian dimasukkan dalam perubahan sosial budaya. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar yang terjadi perubahan. Ini merupakan gambar surat. Kalau zaman dulu orang berkomunikasi jarak jauh itu melalui surat. Nah, kemudian dari surat berubah menjadi ke telepon, sebelum sekarang sudah menjadi handphone. Lihat ada perubahan. Ini masuk dalam perubahan kebudayaan. Nah, kemudian di sini kita lihat gambar keluarga, ayah, ibu, anak yang sedang masing-masing memegang handphone. Nah, inilah yang terjadi saat sekarang ini setelah terjadi handphone. Sebelum ada handphone, orang-orang ataupun keluarga itu duduk bersama, menonton bersama sehingga terjalin kekeluargaan yang hangat. Nah, setelah ada handphone, kekeluargaan itu sudah mulai berkurang. Kemudian di sini ada gambar transportasi yang dulunya merupakan transportasi kuda, sekarang malah sudah ada kereta api cepat. Kalau dulu transportasi antara jarak yang satu ke jarak yang lain itu sampainya lama, tapi sekarang bisa sampai dalam waktu yang cepat. Berikutnya adalah bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya dapat dilihat dari 3 bentuk. Yang pertama dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya dibagi 2, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi itu perubahan yang berlangsung secara cepat. Sedangkan evolusi adalah perubahan yang berlangsung secara lambat. Berikutnya adalah pengaruh yang besar dan pengaruh yang kecil. Nah, pernahkah kamu memotong rambut sesuai dengan gaya rambut yang terbaru? Maka yang merasakan perubahan itu hanya dirimu sendiri, orang lain tidak merasakan. Itu masuk dalam contoh perubahan yang kecil. Apakah yang dimaksud dalam perubahan yang pengaruhnya kecil? Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Berikutnya yaitu perubahan yang pengaruhnya besar. Industrialisasi merupakan salah satu contoh dari bentuk perubahan yang pengaruhnya besar. Industrialisasi membawa pengaruh besar terhadap berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Proses perubahan sosial ekonomi akibat industrialisasi ini mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Proses industrialisasi dapat ditemukan dalam masyarakat kota ataupun masyarakat desa. Pembangunan pabrik itu merupakan perubahan yang terjadi akibat proses industrialisasi. Ini adalah contoh dari bentuk perubahan yang pengaruhnya besar. Berikutnya adalah bentuk perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada 2 juga, yaitu bentuk perubahan yang direncanakan dan bentuk perubahan yang tidak direncanakan. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan. Ini masuk dalam bentuk perubahan yang direncanakan. Kalau dikatakan perubahan yang direncanakan, memang perubahan yang benar-benar diinginkan, ya, termasuklah contoh pembangunan jalan. Sedangkan kalau misalnya
Perubahan yang tidak direncanakan itu adalah perubahan yang benar-benar sama sekali tidak diinginkan namun terjadi perubahan itu. Perubahan yang terjadi akibat dari bencana alam ini merupakan contoh dari perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Bencana alam seperti gunung meletus, gempa, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan mesin. Selain itu, dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertanian. Hilangnya nilai kegotong royongan warga masyarakat ini merupakan hal yang tidak direncanakan sebelumnya namun terjadi. Ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial budaya. Penyebab perubahan sosial budaya itu yang pertama bertambah dan berkurangnya penduduk. Kemudian yang kedua karena adanya penemuan baru. Yang ketiga terjadinya konflik. Yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima perubahan lingkungan alam. 6 peperangan. Dan berikutnya adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kita akan membahas lebih dalam mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya ini. Mengenai bertambahnya jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak permasalahan yang dihadapi suatu daerah. Misalnya nih, suatu kota mengalami peningkatan yang besar karena urbanisasi. Pertambahan ini mempengaruhi jumlah lahan yang ditempati, sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu akan mempengaruhi semuanya karena tadi bertambah jumlah penduduk. Nah, kemudian penemuan-penemuan baru, contohnya penemuan handphone dan internet. Ini hanya merupakan sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Nah, penemuan dan pembaharuan tersebut menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, di bidang interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Kemudian konflik. Pertentangan atau konflik dapat terjadi antara individu dan individu, antara kelompok dan kelompok, atau antara individu dan kelompok. Berikutnya faktor penyebab perubahan sosial budaya yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi contohnya ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah, dan telah mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Faktor penyebab berikutnya yaitu perubahan lingkungan alam. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan, pakaian, penghasil tanaman, dan sumber kesehatan serta keindahan bagi manusia. Perubahan yang terjadi pada alam tentu akan mempengaruhi kehidupan manusia. Peperangan. Peperangan tentu akan membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan di suatu daerah yang sedang mengalami peperangan. Yang sebelumnya di daerah itu merupakan damai, tapi karena adanya terjadi peperangan, maka akan menimbulkan huru-hara di daerah yang sedang terlibat peperangan tersebut. Faktor penyebab perubahan sosial budaya selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Proses tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama difusi. Difusi ini merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nah, kemudian akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Lambat laun, unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Berikutnya yaitu asimilasi.
Asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Proses penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah merupakan salah satu contoh proses penetrasi. Invasi. Invasi yaitu masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contohnya masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Belanda membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian kemudian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya termasuk di Indonesia. Yang terakhir yaitu milenarisme. Milenarisme adalah salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Masyarakat pedalaman yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun selama ini tidak bisa mengolah sumber daya alam itu karena telah dieksploitasi orang asing dan sekarang berusaha untuk bisa mengolah kekayaan alam mereka sendiri. Berikutnya mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja yang menyebabkan perubahan sosial budaya itu menjadi lambat? Ada beberapa faktor. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi. Ini dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya hal tersebut dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Kehidupan masyarakat yang terasing atau terisolasi menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga mereka sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Akhirnya, perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Faktor penghambat yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat yang bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan bagi masyarakat itu. Faktor penghambat yang ketiga yaitu sikap masyarakat yang tradisional. Ada masyarakat yang memiliki sikap yang masih tradisional. Pernahkah kamu mendengar atau membaca tentang kisah masyarakat suku Baduy Dalam atau Urang Kanekes? Suku Baduy Dalam juga disebut sebagai Urang Kanekes. Mereka salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak tidak mereka sekolahkan secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Di masyarakat Baduy Dalam tidak ada teknologi, kendaraan, dan alat elektronik yang mereka pergunakan. Listrik, alat-alat elektronik, bahan-bahan kimia, sampo, sabun, televisi, handphone, dan sebagainya tidak diperkenankan untuk digunakan. Ketika ada yang berkunjung ke wilayah mereka, maka semua hal yang dilarang untuk dipergunakan juga tidak boleh dibawa. Bagi mereka, amanah leluhur adalah segalanya. Inilah yang dimaksud dalam sikap masyarakat yang tradisional. Faktor penghambat yang keempat yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Ada memang masyarakat yang menanamkan kepada masyarakat lainnya bahwa hal-hal baru itu hanya akan merusak alam dan kehidupan mereka. Hal inilah yang kemudian membuat suatu masyarakat tidak mengalami perubahan sosial budaya. Mereka memiliki prasangka yang buruk terhadap hal-hal baru atau kebudayaan-kebudayaan baru yang akan memasuki daerah mereka, sehingga mereka tidak mau berubah. Kemudian berikutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat lama mereka,
belum tentu akan diterima begitu saja oleh masyarakat. Adat dan cara yang sulit untuk tergantikan, misalnya mengenai bidang kepercayaan, sistem mata pencaharian, cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adat, dan sebagainya. Itu adalah beberapa faktor penguatan perubahan sosial budaya. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai perubahan sosial budaya. Oke anak-anak, demikian penjelasan untuk hari ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.